Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Masih dalam suasana Paskah. Mari naikkan pujian terima kasih untuk salibmu. Mahkota duri di kepalamu, menebus pikiranku. Tanganmu berlubang paku, menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Mahkota duri di kepalamu, menebus pikiranku. Tanganmu berlubang paku, menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Mulia salib-Mu, agung pengorbanan-Mu Tuhan. Begitu besar. Begitu besar
kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu, begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu, terima kasih untuk salib-Mu, terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu, untuk pengorbanan-Mu, untuk karya keselamatan-Mu. Ajar kami untuk berani memberi hidup kami yang nyata dalam setiap tutur kata, tingkah laku, dan perbuatan kami. Bukan sekedar janji, tetapi kenyataan hidup yang dipersembahkan bagi Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bilangan pasal 30 ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Musa berkata kepada kepala-kepala suku Israel, demikian, inilah yang diperintahkan Tuhan. Apabila seorang laki-laki bernasar dan bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Tetapi apabila seorang perempuan bernasar pada Tuhan dan mengikat dirinya kepada suatu janji di rumah ayahnya, yakni pada waktu ia masih gadis, dan ayahnya mendengar nasar dan janji yang mengikat diri anaknya itu, tetapi ayahnya tidak berkata apa-apa kepadanya, maka segala nasarnya itu akan tetap berlaku, dan setiap janji mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi jika ayahnya melarang dia pada waktu mendengar itu, maka segala nasar dan janji yang mengikat diri anaknya itu tidak akan berlaku. Dan Tuhan akan mengampuni perempuan itu, sebab ayahnya telah melarang dia. Tetapi jika perempuan itu bersuami, dan ia masih berhutang karena salah satu nasar atau salah satu janji yang diucapkan, begitu saja dan mengikatkan dirinya, dan suaminya mendengar tentang hal itu, tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya, maka nasarnya itu akan tetap berlaku, dan janji yang mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi apabila suaminya itu pada waktu mendengarnya melarang dia, maka ia telah membatalkan nasar yang menjadi hutang istrinya, dan janji yang diucapkan begitu saja, dan yang mengikat istrinya, dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Mengenai nasar seorang janda atau seorang perempuan yang diceraikan, segala apa yang mengikat dirinya akan tetap berlaku baginya. Jika seorang perempuan di rumah suaminya bernasar atau mengikat dirinya pada suatu janji dengan bersumpah, dan suaminya mendengarkan tetapi tidak berkata-kata apa-apa kepadanya dan ia tidak melarang dia, maka segala nasar perempuan itu akan tetap berlaku. Dan setiap janji yang mengikat diri perempuan itu akan tetap berlaku juga. Tapi jika suaminya membatalkannya dengan tegas pada waktu mendengarnya, maka ucapan apapun yang keluar dari mulutnya, baik nasar maupun janji, tidak akan berlaku. Suaminya telah membatalkannya, dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Setiap nasar dan setiap janji sumpah perempuan itu untuk merendahkan diri dengan berpuasa dapat dinyatakan berlaku oleh suaminya atau dapat dibatalkan oleh suaminya.
Tetapi apabila suaminya sama sekali tidak berkata apa-apa kepadanya dari hari ke hari, maka dengan demikian ia telah menyatakan berlaku segala nasar istrinya, atau segala ikatan janji yang menjadi hutang istrinya. Ia telah menyatakannya berlaku karena ia tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya. Tetapi jika ia baru membatalkannya beberapa lama setelah didengarnya, maka ia akan menanggung akibat kesalahan istrinya. Itulah ketetapan-ketetapan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, yakni antara seorang suami dengan istrinya dan antara seorang ayah dengan anaknya perempuan pada waktu ia masih gadis di rumah ayahnya. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan, karena tidak ada diskriminasi yang berlaku di dalam Tuhan. Demikian juga perihal bernasar. Allah memerintahkan kepada umatnya bahwa setiap orang yang bernasar haruslah melakukan tepat seperti apa yang sudah diucapkannya. Seorang yang bernasar disebut sebagai nasir, dan seorang nasir dilarang melanggar nasarnya yang diucapkan di hadapan Allah. Seorang nasir yang melanggar nasarnya sama halnya dengan melanggar perintah Allah, dan itu mendatangkan dosa terhadap dirinya. Lalu mengapa perikop yang kita baca tentang nasar seakan membedakan nasar seorang laki-laki dengan seorang perempuan? Kita mesti memahami dari sisi budaya di mana perintah firman ini ditulis atau disampaikan, yaitu budaya patriarki yang ada di tengah umat Israel, di mana laki-laki lebih dominan dalam masyarakat Israel, dan itu diizinkan Tuhan untuk keteraturan, di mana laki-laki adalah pemimpin di tengah rumah tangga, baik sebagai suami bagi istrinya dan ayah bagi anak-anaknya. Dalam rumah tangga, keputusan-keputusan yang diambil adalah tugas seorang pria sebagai kepala rumah tangga. Bila istri atau anak-anaknya mau mengambil keputusan, seharusnya lah diketahui oleh suami atau ayahnya, karena merekalah pemimpin. Merekalah yang bertanggung jawab, maka Tuhan mengatur. Bila seorang istri bernasar atau seorang anak perempuan bernasar, seyogyanya diucapkan di hadapan suaminya atau ayahnya, karena itu yang akan menentukan sahnya sebuah nasar. Bila suami atau juga ayahnya tidak mempermasalahkan nasar itu, maka nasar itu berlaku. Sebaliknya, bila suami ataukah ayahnya setelah mendengar nasar itu dan ia membatalkannya karena menurut dia mungkin kurang tepat atau tidak bijaksana atau belum waktunya, dia bisa membatalkan nasar istri atau anak-anaknya itu, dan nasar itu pun batal. Tetapi hal ini tidak berlaku bagi seorang janda ataupun seorang perempuan yang telah diceraikan suaminya. Seorang janda atau wanita atau perempuan yang telah diceraikan suaminya secara mandiri bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang diambil, termasuk nasarnya. Tidak berlaku juga bagi seorang laki-laki dewasa. Laki-laki dewasa bertindak sebagai pribadi yang independen karena dia juga pemimpin di hadapan Tuhan, sehingga ia leluasa mengucapkan sebuah nasarnya. Apa yang dia buat, dia bertanggung jawab secara pribadi. Selain daripada itu, perempuan-perempuan di Israel tidak memiliki kebebasan dalam kedudukan sosial seperti laki-laki, karena perempuan
tidak memiliki akses terhadap sumber penghidupan atau kepemilikan aset seperti tanah warisan pada umumnya. Dalam kondisi demikian, bisa jadi seorang perempuan tidak mempunyai kapasitas untuk memenuhi nasarnya sendiri. Konsekuensinya, nasar yang diucapkan mungkin sekali akan menjadi tanggungan dari laki-laki terdekat, apakah suaminya ataukah ayahnya, yang menjadi penanggung jawabnya. Itulah alasan yang kedua di balik perbedaan aturan nasar ini. Bagi laki-laki yang menanggung perempuan, ia wajib secara otomatis untuk mencermati arti dan konsekuensi dari setiap nasar yang diucapkan, baik istri atau anak-anak perempuannya. Maka dia harus mengerti benar apa yang diucapkan nasar oleh istri atau anak-anak perempuannya. Dan bila dia tidak sanggup, maka dia boleh membatalkannya. Pada akhirnya, berita firman hari ini, kita menyadari bahwa nasar sangatlah penting bagi kehidupan iman kita dan perlu mendapat perhatian secara serius. Tuhan Yesus pernah menyinggung tentang nasar dalam khotbah-khotbahnya di bukit. Yesus menekankan perihal melanggar sumpah atau nasar yang artinya sama dengan bersumpah palsu. Jadi jauh lebih baik kita tidak bersumpah ketimbang bersumpah tetapi tidak menepatinya. Oleh karena itu penting bagi setiap kita menjaga perkataan kita. Jangan sampai sumpah dan janji yang kita keluarkan dari mulut kita, baik laki-laki maupun perempuan, tidak kita tepati. Mari kita jaga perkataan kita di hadapan Allah. Mari kita katakan iya jika iya dan tidak jika tidak. Yesus berkata, di luar itu berasal dari si jahat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Kau nyatakan hari ini sekali lagi rahmat-Mu. Dengan kami bangun dalam keadaan sehat. Ini anugerah Tuhan. Sehari ini kami mau berjalan, melangkah bersama dengan Engkau. Dan Engkau berpesan melalui kebenaran firman hari ini supaya kami memperhatikan perkataan kami. Khususnya perkataan-perkataan yang kami janjikan, ucapkan dalam bentuk nasar atau sumpah kepada Tuhan. Supaya kami menepatinya. Karena bila kami tidak menepatinya, kami dipandang berdosa bahkan mendatangkan hukuman atas kami. Jamah bibir, lidah, hati, dan kepikiran kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami berkata-kata benar. Biarlah perkataan kami seperti perkataan Kristus yang menyatakan kebenaran dan membangun iman. Urapi kami Tuhan, pimpin kami. Dengan perkataan kami meraih masa depan. Dengan perkataan kami membangun hidup kami dan sesama kami. Dengan perkataan kami memuliakan Tuhan dalam pujian penyembahan. Ini doa kami hari ini. Bimbing oleh kuasa Roh Kudus-Mu, kami hidup seturut kehendak dan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, demikian renungan firman hari ini, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. Shalom.